The Revenge, bagian 49. Red 21 plus oleh Neng Neng. Batin Andra begitu jengkel kala mendapati kini Kiara sang istri dan seorang anak kecil yang mengaku bernama Bumi tengah tidur lelap saling berpelukan. Satu persatu rencana yang tengah disusun dengan matang tersebut terpaksa harus diundur. Kenapa? Selalu ada saja hal yang membuat Andra gagal dalam melakukan misinya untuk melenyapkan Kiara. Andra mengacak rambutnya dengan kesal. Bocah sialan! Andra hampir saja menendang ranjang di hadapannya. Namun urung, kala melihat Kiara kini seperti terusik. Namun tak lama, gadis itu segera melanjutkan mimpi indahnya. Kesal dengan semua kegagalan yang terjadi, Andra segera berlalu menuju luar kamar. Lantas memilih untuk menyalakan rokoknya, menghisapnya lalu mengeluarkan asapnya. Seolah segala beban hidupnya adalah asap tersebut. Perlahan, tangannya meraih ponsel yang berada di saku celananya, mendial satu nomor yang paling sering dihubunginya. Lakukan rencana B. Pagi menyapa kala Andra mendengar suara berisik dari arah dapur. Terdengar bunyi dentingan alat masak yang beradu. Juga celotehan dan tawa yang menggema dari ruangan yang tidak luas tersebut. Sejenak, Andra merasa jika apa yang terjadi pagi ini adalah sebuah fatamorgana belaka. Hayalan penuh ilusi yang diam-diam sering Andra impikan bersama istrinya Anet. Anet yang tengah memasak sarapan untuknya sembari mengobrol dengan anak mereka. Mengganggu Andra yang tengah terlelap tidur di pagi hari. Segera kesadaran Andra pulih kembali, mengingat Anet membuat darah Andra kembali berdesir. Rasa amarah yang membuncah kembali menguasai dirinya. Terbangun dari tidurnya di atas sofa, Andra melirik pada ruangan dapur bersekat kaca. Terlihat di sana Kiara tengah memasak dengan tawa bahagia. Andra tersenyum menyeringai mengingat tentang rencananya yang sudah disusun sedemikian rupa. Kiara, tersenyumlah. Sebelum sebentar lagi, kamu tidak akan bisa tersenyum lagi untuk selamanya. Andra tersenyum penuh misteri. Mas Andra? Kiara melambaikan tangannya kala dia lihat Andra sama sekali tidak bergeming kala panggilannya telah berulang. Andra mengerjap menyadarkan pikirannya. Dilihatnya Kiara juga si bocah asing yang entah berasal dari mana tengah tersenyum padanya. Ayah? Bocah itu menyapa dengan hangat. Semalaman, bocah itu terlihat begitu ketakutan. Namun, entah sihir apa yang diberikan Kiara, hingga membuat Bima kini tak lagi takut pada mereka. Dasar perempuan licik, batin Andra mengumpat. Kenapa kau terus memanggilku ayah? Aku bukan ayahmu. Kesal, Andra segera berlalu menuju dapur, menuangkan minuman, lantas segera menenggaknya dengan sekali tegukan. Mas, jangan terlalu kasar pada Bumi. Rencanaku, pagi ini setelah sarapan, kita harus segera ke kantor polisi untuk melamporkan Bumi. Mungkin saja orang tuanya mencarinya kan, Mas? Ucapan Kiara membuat Andra lagi-lagi mematung. Waktunya di tempat ini hanya sebentar lagi. Rencananya masih berantakan, dan gadis itu sudah mau repot-repot dengan mengurus segala keperluan Bumi. Sungguh. Menurutku biarkan saja anak asing itu. Kenapa kita harus repot-repot mengurusnya? Anak itu bukan siapa-siapa kita, bukan? Andra menggeram kesal. Lagi pula, kita belum melakukan apapun untuk bulan madu kita. Sebentar lagi kita akan segera pulang. Tidakkah kamu merasa kecewa? Andra menyipitkan matanya. Kenapa aku harus kecewa, Mas? Aku senang bisa membantu Bumi. Aku yakin, sekarang orang tua Bumi tengah panik mencari anaknya. Masalah bulan madu, tidak apa-apa. Bukankah kita bisa melakukan banyak hal di tempat lain? Di rumah misalnya. Aku tidak masalah. Kiara menunduk, tersenyum malu-malu kala mengatakan kata-kata yang membuat pipinya merona. Hush! Andra berdecak frustasi. Sungguh sulit mengelabui Kiara. Tapi, aku berencana akan membawamu ke sebuah bukit yang begitu indah. Di sana, kamu bisa melihat banyak pemandangan yang luar biasa.
Kamu tidak akan mendapatkan pemandangan itu dimanapun, kecuali di sini. Andra kembali melancarkan aksinya merayu Kiara. Kiara menggeleng pelan. Mengembalikan bumi pada orang tuanya lebih penting sekarang, Mas. Shh, perempuan munafik. Andra terus mengumpat dalam hati, hingga membuat wajahnya terlihat aneh di mata Kiara. Mas Andra tidak apa-apa, tanya Kiara merasa bersalah, karena keegoisannya telah membuat Andra merasa kecewa. Andra berlalu setelah sebelumnya sedikit membanting gelas bekas minumnya, melewati tubuh kecil Bumi yang kini terlihat sedikit ketakutan. Tak apa, Bumi akan segera bertemu dengan orang tua Bumi. Kiara memeluk tubuh kecil tersebut, mencoba menenangkannya. Perjalanan menuju kantor polisi cukup memakan waktu yang agak lama. Hening terjadi pada diri Andra. Namun berbeda dengan Kiara dan juga Bumi yang sedari tadi terus berceloteh tidak jelas. Sesekali Bumi bertanya tentang hal-hal yang baru dilihatnya. Sesekali Kiara membacakan cerita untuk Bumi. Dan sesekali mereka bernyanyi dengan ceria. Sungguh kekanakan. Dan hal itu membuat kepala Andra berdenyut pusing. Ingin rasanya Andra menyumpal mulut mereka. Namun, tak mungkin dia lakukan sekarang. Mobil berhenti tepat di depan kantor polisi. Andra, Kiara, juga Bumi segera turun dari dalam mobil dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mengikuti setiap prosedur yang berlaku. Andra bersikap begitu kooperatif di hadapan para polisi yang bertanya banyak hal tersebut. Kejadian tersebut tentu memakan banyak waktu bagi Andra. Sekali lagi, Andra merutuki keputusannya yang memutuskan untuk tidak membawa banyak pegawainya. Setidaknya, jika Andra didampingi banyak pegawainya atau minimal didampingi oleh asistennya, mungkin Andra bisa melimpahkan masalah remeh-temeh ini pada mereka. Andra hanya bisa menghela napas setelah keluar dari kantor polisi. Waktu menunjukkan sudah begitu sore. Rencana yang sudah disusun sudah pasti berantakan. Terlihat Kiara menangis terisak memeluk bocah lucu yang kini akan ditinggalkannya di kantor polisi. Pihak polisi sudah mengetahui orang tua Bumi. Bumi memang tersesat dan menjauh dari keluarganya kala keluarga Bumi tengah menginap di sebuah villa yang cukup jauh dari villa yang dihuni oleh Andra. Rasa penasaran Bumi terhadap seekor kupu-kupu cantik membuat langkah Bumi terus menyusuri semak belukar hingga Bumi tersesat sejauh itu. Pihak keluarga sangat berterima kasih pada Andra dan Kiara dan akan segera datang menjemput Bumi dari kantor polisi. Jangan lupain Bumi ya, Mah. Bumi terisak, merasa telah nyaman setelah menghabiskan waktu bersama Kiara. Andra memutar bola matanya malas. Terlihat drama kekanakan yang terjadi di hadapannya. Jangan lupain Mama juga ya. Kiara mengusap air mata Bumi. Bocah dengan pipi cabi itu mengangguk lucu. Papa? Bumi mendekat mendongakkan kepalanya menatap Andra yang tengah berdecak kesal. Andra menggugah menanggapi. Jangan galak-galak lagi ya. Bumi takut. Ucapnya dengan nada takut-takut. Gumam Andra tak peduli. Waktu semakin sore, bahkan nyaris malam. Andra dan Kiara segera bergegas pulang setelah puas berpamitan pada Bumi. Aku lelah, Mas. Kiara memejamkan matanya perlahan. Bagaimana jika menginap di hotel saja, Mas? Kita tidak perlu menginap kembali di villa itu. Aku sudah sangat lelah dan mengantuk. Ucapan Kiara membuat mata Andra melotot seketika. Menginap di hotel? Di tempat ramai? Oh no!